Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra di saluran informasi kepegawaian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang perbedaan, kelebihan maupun kekurangan antara jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Sehingga nantinya Bapak Ibu bisa mempertimbangkan sebaiknya kita berada di jabatan yang mana. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like dan subscribe biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya seputar kepegawaian. Sebelum kita masuk lebih jauh, apa sih jabatan fungsional ataupun jabatan pelaksana? Oke, singkat aja ya. Berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017, jabatan PNS itu terbagi atas 3, yaitu JPT, JA, dan JF. JPT adalah jabatan pimpinan tinggi, atau kalau kita bicara eselon ya, itu berada di eselon 2 ke atas. Kalau di pemerintahan daerah, yang termasuk pada eselon 2 itu adalah sekretaris daerah maupun kepala badan ataupun kepala dinas. Lanjut ke JA, JA adalah jabatan administrasi. JA ini terbagi atas 3, yaitu administrator, pengawas, maupun pelaksana. Nah, pelaksana inilah yang dulunya namanya jabatan fungsional umum atau JFU. Dan yang terakhir adalah JF, yaitu jabatan fungsional. JF ini terbagi atas 2, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan, yang kualifikasinya didasarkan pada pendidikan. Untuk lebih jelasnya, saya sudah pernah membuat video tentang jenis-jenis jabatan ini ya, silakan ditonton saja. Perbedaan JF dan pelaksana berdasarkan cara mendapatkan jabatan. Baik JF maupun pelaksana bisa didapatkan ketika kita diangkat menjadi CPNS, tergantung dari formasi yang kita lamar. Kebanyakan sih kita akan diterima dengan jabatan pelaksana. Namun jika formasi yang dibuka adalah JF, maka yang bersangkutan ketika diangkat menjadi CPNS dengan jabatan pelaksana terlebih dahulu. Lalu maksimal dalam 1 tahun harus diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama dalam JF. Lalu bagaimana jika PNS dengan jabatan pelaksana ingin ke jabatan fungsional? Nah, ini bisa dengan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain. Sebenarnya ada pengangkatan melalui penyesuaian ya, tapi di sini saya tidak bahas karena itu tergantung kondisi. Nah, di sini saya akan rincikan ya urutannya bagi kamu jabatan pelaksana yang ingin berpindah ke jabatan fungsional. Yang pertama, pastikan pendidikan kita relevan dengan jabatan yang dituju. Yang kedua, pastikan formasi jabatan yang kita tuju sudah tersedia. Nah, ini koordinasinya dengan bagian organisasi ya, bagian organisasi, BKPSDM maupun instansi pembinanya. Sulit ya, tapi lebih mudah kalau formasinya sudah tersedia. Serahkan saja ke bagian kepegawaiannya. Selanjutnya, minimal 2 tahun berpengalaman ya bekerja yang berhubungan dengan jabatan yang dituju. Nah, misalnya kalau analis SDM aparatur itu minimal 2 tahun berpengalaman dalam kepegawaian gitu. Karena ngurus kepegawaian gitu ya. Selanjutnya, ikut uji kompetensi dan lulus serta mendapatkan sertifikat. Nah, langkah selanjutnya tinggal diangkat ke jabatan fungsional. Nah, ini biasanya harus melalui pelantikan ya. Oke, selanjutnya bagaimana jika PNS JF yang ingin berpindah ke jabatan pelaksana? Bisa juga dengan cara mengundurkan diri dari jabatan. Nah, tapi saya tidak menyarankan ini ya. Ini tertulis pada PP nomor 11 tahun 2017. Jadi PNS itu diberhentikan dari JF apabila yang pertama, mengundurkan diri dari jabatan. Yang kedua, diberhentikan sementara sebagai PNS. Yang ketiga, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Yang keempat, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Nah, yang kelima, ditugaskan secara penuh di luar JF. Yang keenam adalah tidak memenuhi persyaratan jabatan. Nah, jika seorang PNS dengan jabatan fungsional diberhentikan dari jabatan fungsionalnya, maka secara otomatis PNS tersebut akan mendapatkan jabatan pelaksananya ya. Nah, jadi cukup ekstrim kalau dari jabatan fungsional ke pelaksana ya. Tapi ingat, mengundurkan diri dari jabatan fungsional tidak dapat diangkat kembali. jadi tidak bisa suka-suka hati.
Yang kedua, perbedaan JF dan pelaksana berdasarkan tunjangan jabatan. Nah, seharusnya ini nih yang membuat JF itu lebih wow dari pelaksana. Besaran tunjangannya berbeda. Nih ya, kalau di jabatan pelaksana, saya nggak tahu nih, apakah di instansi lain berbeda ya. Soalnya saya sudah coba cari peraturan tentang tunjangan jabatan pelaksana ini nggak dapat. Harusnya sih sama ya. Selama saya menjabat pelaksana, itu tunjangannya di bawah 200.000. Tapi kalau di jabatan fungsional, tunjangan jabatannya itu beraneka ragam ya. Masing-masing jabatan fungsional itu punya peraturan tentang tunjangan jabatan fungsional. Misalnya aja saya nih ya, analis SDM aparatur ahli pertama. Tunjangan jabatan yang sebelumnya sebesar 200.000 sekarang menjadi 540.000. Berarti peningkatannya sebesar 340.000. Kan lumayan ya. Belum lagi nanti naik ke ahli muda ya, tunjangannya menjadi Rp918.000. Lalu jika sampai ke ahli madya, tunjangannya menjadi Rp1.360.000. Perbedaan JF dan pelaksana berdasarkan kelas jabatan. Pelaksana itu maksimal mendapatkan kelas jabatan 7 ya dengan pendidikan S1. Kalau S2 saya nggak tahu ya, setahu saya tetap mendapatkan kelas jabatan 7. Tapi JF dengan pendidikan S1 itu bisa mencapai kelas jabatan 12. Nah, itu di ahli madya ya. Nah, kelas jabatan ini nantinya yang akan menentukan tunjangan kinerja ataupun tunjangan penambahan penghasilan ya, istilahnya kalau di pemerintahan daerah. Nah, ini juga keuntungan ya buat jabatan fungsional. Selanjutnya, perbedaan jabatan fungsional dan pelaksana berdasarkan pangkat ataupun golongan. Jabatan pelaksana dengan pendidikan setingkat SMA maksimal bisa mencapai golongan 3B. Namun untuk D3 itu mencapai golongan 3C maksimal ya. Nah, sementara untuk JF keterampilan dengan pendidikan setingkat SMA ataupun D3 itu pangkat atau golongan maksimalnya itu bisa mencapai 3D. Jabatan pelaksana dengan pendidikan setingkat S1 itu maksimal bisa mencapai golongan 3D ya, mentok di 3D. Namun S2 itu mentoknya di 4A bisa ya. Sementara JF keahlian dengan pendidikan S1 ataupun S2 itu maksimal bisa mencapai golongan 4C ya kalau mencapai ahli madya. Minimal S1 ya bisa mencapai golongan 4C. Nah, itu adalah keuntungan yang lumayan besar ya bagi jabatan fungsional. Nah, demikian informasi yang saya sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya-tanya seputar kepegawaian, silahkan komen di kolom komentar. Buat yang mau pertanyaannya dijawab cepat, nanya langsung di grup Facebook. Namun sebelum itu disupport dulu ya dengan menekan tombol terima kasih atau super thanks di bawah. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan informasi ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.